Selamat pagi teman-teman. Sungguh bersyukur sampai saat ini kita masih bisa beribadah meskipun secara online, dan kita sudah bersyukur lagi kalau ibadah onsite sudah diadakan meskipun untuk komisi tertentu. Mari kita terus doakan supaya nanti Komisi Pemuda akan ada waktunya untuk bisa beribadah onsite. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita persiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menerima berkat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari Minggu ini. Apapun yang mempertemukan kita saat ini, walaupun sekarang kita bertemu via online, tetapi biarlah semangat kita tidak pernah surut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita semua menaikkan suara kita berikan ucapan syukur dan sembah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah namanya, perbuatannya di antara segala bangsa-bangsa. Yesus dialah Raja. Namamu Tuhan yang mulia, yang layak ditinggikan. Seluruh bangsa memuji menyembahmu Tuhan. Betapa mulia namanya di seluruh bumi. Seluruh bangsa menyembahnya. Keagungannya mengatasi langit. Terpujilah di tempat maha tinggi. Segala bangsa berlutut di hadapannya, menantikan kemuliaannya. Dia yang datang membangkitkan kita, ya Tuhan yang berikan kemenangan. Pemerintah dunia, segala kuasa di tangannya. Hanya Dialah Tuhan, Dia penebus umatnya untuk memberikan keselamatan. Dengan penuh ucapan syukur kita nyanyikan lagu ini kembali. Segala bangsa berlutut di hadapannya, menantikan kemuliaannya. Dia yang datang membangkitkan kita, ya Tuhan yang berikan kemenangan. Yesus dialah Raja, pemerintah dunia, segala kuasa di tangannya. Hanya Dialah Tuhan, Dia
Dia penebus umatnya untuk memberikan keselamatan. Yesus dialah Raja pemerintah dunia, segala kuasa di tangannya. Hanya dialah Tuhan, Dia penebus umatnya untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan keselamatan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa memberikan keselamatan dalam hidup kita. Saya mengundang teman-teman untuk boleh duduk kembali. Mari setiap kita boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh, untuk menaikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena sungguh hanya Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan, Kau yang menolong setiap kami. Apapun kondisi kami, Kau yang datang dan mengangkat kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Jamalah setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh diperbarui karena Engkau Allah kami yang sanggup. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam kami memerlukan Kau Tuhan. Setiap jam kami menolong. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati kami. Jamalah kami Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jamalah setiap kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Mari teman-teman, kita sudah ditebus, kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan biarlah kita boleh hidup bagi Tuhan. Berkumandang suara dari seberang. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita.
berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dosamu memengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. 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 Shalom teman-teman semua, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita meminta tuntunan daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami supaya kami dapat memahami firman yang disampaikan. Terlebih lagi kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Teman-teman silahkan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya,
Bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak sih teman-teman tuh merasa takut sampai gemeteran? Intinya tuh takut banget, rasanya kayak jantung ini tuh mau copot karena saking takutnya, saking nggak bisa ngapa-ngapain. Saya yakin teman-teman dan juga saya pasti pernah mengalami hal ini, yaitu kita berada di posisi di mana kita mengalami ketakutan dan kita merasa bahwa kayaknya aku nggak sanggup deh untuk menghadapi hal ini, kayaknya aku nggak sanggup deh untuk ngalamin hal ini. Teman-teman, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan kepada kita ada beberapa pengendara motor yang berusaha untuk berbalik arah karena mereka melewati trotoar yang memang dikhususkan untuk pengendara busway. Pertanyaannya, kenapa mereka memutuskan untuk berbalik arah? Ya, jawabannya karena ada polisi yang jaga di sana, ada polisi yang lagi patroli di sana. Sebenarnya alasan paling mendasar kenapa mereka memutuskan untuk berbalik arah ialah karena timbulnya rasa takut di dalam diri mereka. Kenapa takut? Takut berurusan dengan polisi. Takut karena ketika berurusan dengan polisi itu urusannya akan lebih panjang, bahkan lebih panjang dari trotoar yang mungkin akan mereka lewati, teman-teman. Perasaan takut itu muncul ketika ada ancaman. Tapi kita tahu bahwa ketika kita mengalami ketakutan itu adalah hal yang wajar dan hal yang manusiawi. Toh kita semua mengalaminya, teman-teman. Bahkan perasaan takut ini juga dialami oleh tokoh Alkitab yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini, yaitu Rasul Paulus. Paulus ketika melayani Tuhan dia juga mengalami ketakutan, teman-teman. Bukan tidak pernah, dia mengalami ketakutan. Maka dari itu, melalui pelayanan Paulus di Korintus, kita akan bersama-sama melihat apa yang menyebabkan Paulus itu mengalami ketakutan dan apa yang menjadi kekuatannya untuk terus mengabarkan Injil. Yang pertama yang menyebabkan Paulus mengalami ketakutan ialah karena ada tantangan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Paulus selesai mengabarkan Injil di Athena, Paulus kemudian melanjutkan perkunjungannya ke Korintus. Korintus ini dikatakan sebagai kota yang terbesar di Yunani dan merupakan kota dengan perdagangan yang sangat padat pada waktu itu. Bahkan tidak ada kota yang bisa menyaingi kota Korintus, karena kota Korintus sendiri adalah kota yang penuh dengan persaingan, teman-teman. Karena kemegahan dan kepadatan kota Korintus, teman-teman, ini tuh membuat Rasul Paulus rindu untuk segera memberitakan Injil di sana. Kenapa? Karena kalau misalkan Injil ini tersebar di Korintus, itu tuh akan sangat menolong dan akan sangat berpengaruh di dalam perkembangan pekabaran Injil. Orang-orang tuh bisa dengan cepat mengenal Injil kalau Injil bisa tersebar dengan cepat di berbagai tempat yang ada di Korintus. Teman-teman, di dalam bagian yang sudah kita baca ini,
Sesampainya Paulus di Korintus, diceritakan bahwa Paulus itu bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila dan juga istrinya yang bernama Priscilla. Diceritakan Paulus itu memutuskan untuk tinggal bersama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka itu memiliki pekerjaan yang sama sebagai seorang tukang kemah. Pertanyaan untuk kita saat ini, ketika Paulus melakukan pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah, apakah semuanya itu berjalan dengan lancar? Apakah semuanya itu berjalan dengan mulus? Jawabannya tidak, karena Paulus menghadapi berbagai macam tantangan ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah. Lalu apa sih yang menjadi tantangannya ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah? Alasan paling mendasar ialah tukang kemah, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kasar teman-teman, dan dianggap rendah oleh kebanyakan orang dengan budaya Romawi pada waktu itu. Bisa kita bayangkan ya teman-teman, Paulus ini ketika mengabarkan Injil, dia itu mendapat tantangan. Bahkan ketika dia melakukan pekerjaannya pun dia harus menghadapi tantangan. Udah kayak kue lapis ya, di double kayak gitu, mengabarkan Injil dapat tantangan. Ketika dia melakukan pekerjaannya pun dia mendapat tantangan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ada pelayanan yang memang didukung dana, ada pelayanan yang memang didukung fasilitasnya. Tapi sampai sekarang kita pun mungkin menemukan ada orang-orang yang ketika pergi melayani, diutus untuk pelayanan di suatu tempat, mereka tuh sama sekali nggak membawa apa-apa. Ya udah jalan kosong aja. Nggak didukung dana, nggak didukung fasilitas. Kalaupun mau bawa ya mungkin pakaian ya, 1 potong, 2 potong, 3 potong. Pada awal pelayanan Paulus, awal-awal kekristenan teman-teman, diceritakan bahwa Paulus itu dia tidak mendapat dukungan dana dari pihak manapun. Padahal kalau kita mau lihat kehidupan Paulus, dia ini orang yang terhormat, dia ini murid Gamaliel. Tetapi demi memenuhi panggilan Kristus, Paulus ini berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang dia punya teman-teman. Pekerjaan tukang kemah adalah pekerjaan yang kasar dan juga dianggap rendah oleh orang-orang pada waktu itu. Bukan cuma itu teman-teman, tapi pekerjaan ini juga bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi istilahnya pekerjaan ini tuh adalah skill dasar yang memang kebanyakan orang miliki. Jadi bukan cuma Paulus yang punya keahlian ini. Makanya ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah, dia juga bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitarnya teman-teman. Dia juga bersaing dengan mereka. Karena ini merupakan skill dasar yang juga dimiliki oleh banyak orang pada waktu itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebuah pekerjaan akan menjadi beban bagi seseorang ketika pekerjaan itu tidak selevel dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, tahun 2017 ketika saya melayani di salah satu gereja yang ada di Semarang, gerejanya ini bukan gereja besar ya teman-teman, gereja sedang. Suatu kali saya membersihkan gedung gerejanya dari sapu, pel, kemudian membersihkan bangku-bangku yang ada di dalamnya juga. Kenapa saya melakukannya? Karena memang gedung kebaktian akan dipakai untuk ibadah hari Minggu. Bapak yang biasa ditugaskan untuk membersihkan gereja kebetulan pulang ke rumahnya karena pada waktu itu Lebaran teman-teman. Waktu saya sedang membersihkan gedung gereja, ada seorang majelis yang datang ke gereja karena dia mau bertemu dengan hamba Tuhan yang ada di sana. Dia lihat saya dong membersihkan gedung gereja, terus dia ngomong, "Loh, kok Mbak yang membersihkan gereja, kok Mbak yang menyapu, ngepel dan lain-lain? Itu loh bukan tugasnya Mbak, udah biarin aja. Kita minta tolong orang lain untuk bantu membersihkan gedung gereja ini." Teman-teman, dari respon majelis ini atau mungkin dari respon orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan cuma Bapak majelis ini, ada orang-orang yang berpikir bahwa si A gak boleh mengerjakan pekerjaan yang ini karena itu bukan pekerjaannya dia, itu bukan levelnya dia. Si B mengerjakannya karena memang itu adalah pekerjaannya dia yang harus dia kerjakan. Orang-orang berpikir bahwa setiap pekerjaan tuh punya levelnya masing-masing. Misalkan level A tuh harus bekerja pada level A, B pada level B. Mereka tidak boleh menyentuh yang level C.
Kalau kita lihat kehidupan kita saat ini di masa pandemi, mungkin teman-teman itu melihat ya kehidupan artis. Ada yang saat ini tuh mereka buka usaha menjual nasi, menjual roti dan lain-lain. Jadi ada pekerjaan yang memang levelnya itu harus diturunkan karena ada kebutuhan tertentu teman-teman. Tapi berbeda dengan Paulus. Ketika Paulus melakukan pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah, Paulus itu tidak sedang menaikkan atau menurunkan levelnya. Tetapi dia menghayati panggilannya. Dia tahu bahwa apa yang bisa dia kerjakan adalah talenta yang memang Tuhan percayakan. Makanya dia menggunakan talenta ini untuk menghidupi hidup dan pelayanannya. Kenapa menghidupi hidup dan pelayanannya teman-teman? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa Paulus ketika melayani Tuhan dia tuh tidak mendapat dukungan dana dari manapun. Makanya dia mengambil pekerjaan ini untuk menghidupi hidup dan juga pelayanannya. Paulus adalah orang yang terhormat, dia murid Gamaliel, dan ini tuh bisa berpotensi bagi orang lain untuk merendahkan Paulus teman-teman. Karena dia mengambil pekerjaan sebagai seorang tukang kemah. Dia loh punya pendidikan yang tinggi, dia loh terhormat, kok bisa-bisanya kerja sebagai seorang tukang kemah? Kamu lo lulusan S2, kamu lo lulusan S3, bisa-bisanya lo kamu bekerja sebagai seorang penjual nasi goreng. Ya terus kalau aku nggak kerja kamu mau biayain hidupku? Kalau mau biayain bilang, tapi kalau nggak biayain ya udah nggak usah rusuh, diam aja. Teman-teman, saya nggak mau ngajak teman-teman untuk berantem ya sama orang-orang yang ngomong kayak gitu, enggak. Tapi ini penggambaran bagi kita bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau kamu punya level tertentu, kamu nggak boleh bekerja pada level yang bawah. Kalau kamu udah di atas ya udah di atas aja, menjulang nyata. Teman-teman, tetapi dari pelayanan Rasul Paulus, kita belajar bahwa kita perlu menghayati apa yang Tuhan percayakan. Talenta yang Tuhan berikan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan ini bisa berguna bagi pelayanan Tuhan. Ketika saya menyiapkan bagian ini teman-teman, saya tuh berpikir ya, Paulus ketika melakukan pekerjaan ini sebenarnya bisa timbul pemikiran bahwa ini kan bukan pekerjaan saya, ini kan bukan level saya, ngapain saya harus melakukannya? Toh ketika saya melakukannya pun saya mendapat tantangan, ya udah mending gak usah, ngapain gitu loh. Saya sudah mengabarkan Injil, saya dapat tantangan. Melakukan pekerjaan yang bukan level saya dapat tantangan, mending gak usah deh. Untuk apa? Tetapi Paulus tahu dan menyadari bahwa inilah yang Tuhan percayakan, inilah yang Tuhan berikan. Sehingga dia tahu bahwa dia melakukannya untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, lakukanlah semuanya itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus menyadari bahwa dia melakukannya untuk Tuhan. Jadi apapun yang dia hadapi, dia tetap melakukannya. Contoh ya teman-teman, saya yakin pasti teman-teman mengenal ya Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Dia ini orang yang terhormat, dia punya pendidikan tinggi, bahkan dia adalah pemimpin negara kita. Tapi kalau kita lihat di berita-berita, dia sesekali pergi ke pelosok-pelosok, dia pergi ke daerah-daerah, bahkan kita tahu kadang dia sampai ke sawah untuk bantu para petani nanam padi dan sebagainya. Ya walaupun kita tahu bahwa ini bukan pekerjaannya Pak Presiden, bukan levelnya dia. Tapi Pak Presiden ini mungkin tahu bahwa dia melakukannya untuk negara. Ya, melakukan untuk negara dalam hal apa? Yaitu memperhatikan rakyatnya yang ada di pelosok-pelosok daerah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada saat di mana kita menjadi sama seperti Paulus. Kita melakukan sebuah pekerjaan, meskipun itu bukan levelnya kita, itu bukan standarnya kita, bukan bagiannya kita hendak melakukannya karena ada kebutuhan tertentu. Tapi kita tahu bahwa kita melakukannya pasti ada makna, pasti ada hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Makanya kita tahu bahwa walaupun ada tantangan yang harus saya hadapi, walaupun ada resiko yang harus saya terima, tapi ketika saya tahu bahwa saya melakukannya untuk Tuhan, saya pasti melakukannya. Ini adalah tantangan-tantangan yang Paulus hadapi ketika dia melayani di Korintus, teman-teman. Tetapi yang menjadi satu penghiburan bagi Paulus ialah meskipun ada tantangan yang harus dia hadapi, yang menjadi kekuatannya Paulus untuk terus mengabarkan Injil ialah karena ada Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus bisa takut, kita bisa takut, semua orang bisa takut. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk terus-menerus merasa takut. Kenapa? Karena kalau kita takut terus-menerus ya teman-teman, itu tuh bisa menjadi Tuhannya kita. Ketakutan bisa menjadi Tuhannya kita. Dan kalau kita terus-menerus takut teman-teman, itu tuh bisa berbahaya juga sih bagi kesehatan kita, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan rohani. Makanya kenapa Tuhan tuh tidak menginginkan kita untuk terus-menerus dalam ketakutan. Meskipun dalam bagian ini teman-teman ketika kita membaca firman tadi, kita tidak menemukan ada bagian yang menceritakan dengan jelas tentang perasaan, tentang tekanan emosional, tentang tekanan mental yang dialami oleh Paulus. Tapi kita menemukan fakta bahwa memang ini adalah tantangan-tantangan yang Paulus hadapi. Jadi pasti otomatis dia juga mengalami tekanan batin, tekanan emosional dan lain-lain. Namun ada satu fakta teman-teman yang menjadi penghiburan bagi Rasul Paulus. Ada satu fakta yang menjadi penghiburan bagi Rasul Paulus, yaitu Tuhan itu ada, Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi tantangan dan apa yang menjadi pergumulan Rasul Paulus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan itu selalu muncul, tetapi Allah tidak pernah diam untuk menolong kita teman-teman. Sekali lagi, penderitaan itu selalu muncul, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Dan ini pun yang dilakukan Allah kepada Rasul Paulus. Allah ada, menguatkan dia dan mendorong dia untuk terus mengabarkan Injil. Kita dapat menduga hal yang dapat menjadi sumber ketakutannya Paulus. Misalkan kota Korintus ini kan kota yang memang baru didatangin sama Paulus ya, baru pertama kali. Jadi ketakutannya Paulus itu bisa terjadi karena dia tuh harus menghadapi situasi dan kondisi yang baru. Dia itu dimusuhi banyak orang dan banyak ancaman-ancaman yang datang dari sekitar. Tapi pada bagian ini coba kita perhatikan bersama-sama bagaimana Tuhan itu menolong Paulus dalam menghadapi atau menyikapi rasa takutnya. Setidaknya ada 3 prinsip teman-teman. Yang pertama itu Tuhan memberikan teman, Tuhan memberikan sahabat, Tuhan memberikan saudara sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Kalau dalam kisahnya Paulus ini kita bisa melihat Tuhan tuh memberikan Aquila, Priscilla, Silas, Timotius yang mungkin dalam bagian ini tuh tidak dijelaskan begitu detail tentang dukungannya mereka, tapi kita bisa melihat dengan kehadiran mereka Paulus tuh dengan sepenuhnya dapat memberitakan Injil teman-teman. Di ayat yang kelima di situ dikatakan ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan rekan, Tuhan memberikan teman, Tuhan memberikan saudara yang mendukungnya. Prinsip yang kedua ialah Tuhan itu bisa memberikan konfirmasi bahwa apa yang Paulus lakukan adalah sesuatu yang benar melalui orang-orang sekitar teman-teman. Di dalam kisah Paulus ini ada yang namanya Crispus dan ada yang namanya Gallio.
Krispus ini kepala rumah ibadat menjadi percaya kepada Tuhan beserta dengan seisi rumahnya. Galio adalah seorang gubernur yang tidak ingin mengurusi perkara antara Paulus dan beberapa orang Yahudi. Jadi Tuhan tuh bisa memberikan konfirmasi kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar tuh bisa melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu bisa menolong kita, oh aku harus maju. Karena Tuhan udah memberikan konfirmasi nih melalui orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga teman-teman, prinsip yang ketiga ialah jika memang perlu Tuhan tuh dapat menguatkan secara langsung melalui firman-Nya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Paulus di dalam ayat yang ke-9. Tuhan pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Hal ini berarti bahwa Tuhan itu memanggil, Tuhan juga yang memampukan kita teman-teman. Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan juga gak pernah membiarkan kita untuk berjuang sendiri. Tuhan tuh panggil kita, ikut aku tuh tuntun kamu. Aku gak biarkan kamu sendiri. Tuhan janji kepada Paulus teman-teman, ini bukan sekedar janji, tapi Tuhan tuh benar-benar ada tindakan aktif yang Tuhan lakukan. Tuhan gak hanya berkata jangan takut. Setelah itu ada kalimat selanjutnya. Sebab aku menyertai kamu dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya kamu. Kalau Tuhan berkata jangan takut kepada Paulus ya di dalam ayat 9 ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa oh ternyata Paulus ini bisa takut juga ya. Iya dong lah, kan dia adalah manusia kan. Dia bisa takut. Jadi kalimat Tuhan berkata jangan takut ini itu menunjukkan Paulus tuh juga bisa takut. Makanya kenapa Tuhan mengingatkan dia, jangan takut karena aku ada, aku menyertai kamu. Dengan kalimat selanjutnya itu, sebab aku menyertai kamu, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ketika Paulus menerima atau mendapat penguatan dari Tuhan, apakah tantangan yang Paulus terima itu membuat Paulus menjadi menyerah teman-teman? Tentu saja tidak. Karena dengan kekuatan yang datang dari Tuhan ini menolong Paulus untuk lebih semangat lagi nih memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang menguatkan. Dan kalau Tuhan udah ngomong ya pasti dia akan melakukannya. Dia gak mungkin tinggal diam. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa perasaan takut itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi, kita semua itu pernah merasakannya. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kita untuk terus berada di dalam perasaan itu. Tuhan mau kita keluar dari perasaan itu karena Tuhan sendiri yang menguatkan. Sekarang pertanyaan untuk kita ialah siapakah yang harus memberitakan Injil? Siapa yang harus memberitakan Injil? Jawabannya tentu kita semua teman-teman. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang sering kita sebut dengan amanat agung. Tuhan tuh mau kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sebenarnya mengabarkan Injil ini bisa kita lakukan dengan panggilan khusus sama seperti yang Paulus lakukan. Tetapi kita semua ini memang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus teman-teman. Melalui setiap talenta, melalui setiap pekerjaan. Tuhan tuh mau kita dengan kehidupan kita, dengan seluruh apa yang kita punya, kita menjadi saksi baginya. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu, muliakanlah Tuhan dengan segala tubuhmu. Jadi kita dipanggil menjadi orang Kristen mengikut Tuhan. Bukan berarti karena saya nggak dipanggil, saya nggak diutus, saya bukan hamba Tuhan, saya nggak mau melakukannya. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita adalah saksi Kristus yang bisa menjadi saksi dengan segala sesuatu yang kita punya.
Jadi teman-teman, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya tidak dipanggil untuk tidak menjadi saksi Kristus. Saya tidak dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi kita semua dipanggil menjadi saksi Kristus dengan apa yang kita punya. Kemudian teman-teman, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita tuh tidak menunggu waktu yang ideal. Tidak menunggu waktu yang ideal. Karena di dalam situasi dan di dalam kondisi apapun, kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui kisah pelayanan Rasul Paulus pada hari ini, kita belajar bahwa ada tantangan, tapi ada Tuhan di sana yang setia untuk menolong kita. Jangan takut, Dia bersama-sama dengan kita, Dia juga berjuang bersama dengan kita. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita menjadi seorang pengikut Kristus. Sekali lagi, jangan takut, ada tantangan, tapi ada Tuhan yang menolong kita, yang menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, melalui apapun yang kami kerjakan, sehingga orang-orang juga semakin mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami untuk selalu yakin dan selalu percaya bahwa ketika kami menjalani kehidupan kami, meskipun ada berbagai macam tantangan, meskipun ada berbagai macam resiko yang harus kami terima, tapi kuatkan kami, teguhkan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk pulang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan ada bagi kami sampai dengan saat ini. Pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk pemulihan dalam segala aspek kehidupan akibat pandemi. Dimanapun berada, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, baik itu tenaga medis, baik itu pemerintahan, dimanapun berada Tuhan yang tolong dan Tuhan memberkati supaya meskipun di tengah pandemi dan situasi yang tidak memungkinkan, kami terus merasakan pemeliharaan Tuhan, kami terus merasakan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk uji klinis vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong, segala sesuatu yang diperlukan Tuhan juga yang akan mencukupkan, sehingga proses vaksinasi ini juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKI Pregolan Bundar secara khusus di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Tuhan mengenal isi hati setiap jemaat Tuhan yang ada di sini. Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan juga yang akan memberkati dan menguatkan setiap jemaat yang mengalami pergumulan. Sehingga meskipun di tengah situasi dan pandemi yang demikian yang tidak memungkinkan ini, mereka juga boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan, terus merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pokok doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami
kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan Gereja Segala Abad, mari setiap kita boleh memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya bagi kita untuk bisa memberikan persembahan, nas persembahan kita dari Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari setiap kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergelma, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, untuk kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kami tahu persembahan ini kecil Tuhan nilainya, tetapi kami percaya Engkau yang akan menolong para majelis untuk mengelolanya Tuhan. Dan biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan
perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terlebih dari itu biarlah setiap kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berarti bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, janganlah kita takut dalam kita menghadapi kenyataan hidup ini. Dan biarlah kita terus membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesuslah Raja dan Dialah benteng hidup kita. Berjalan bersama-Mu Tuhan, takkan kami gentar. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkaulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Kami tak akan takut, kami tak akan gentar Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Teman-teman sekalian, mari kita pulang ke dalam aktivitas kita sehari-hari dan menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekonomian Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!